Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Dari malam itu, kita semua tahu kenapa fans Real Madrid sering kali memamerkan jumlah trofi Liga Champions mereka. Karena faktanya, untuk bisa mengangkat satu trofi saja, perjuangannya luar biasa berat. Kalau masih ragu atau tidak percaya, cukup tanyakan pada Barcelona. Malam penuh luka itu menjadi pengingat bahwa di level tertinggi, sepak bola adalah medan tempur yang tak mengenal ampun. Namun, di balik semua sorotan dan tekanan, sepak bola bukan sekedar soal menang atau kalah. Ia menyimpan filosofi yang jauh lebih dalam tentang perjuangan, proses, dan bagaimana sebuah tim belajar dari kegagalan. Barcelona mungkin gagal malam itu, tetapi bukan berarti mereka lemah. Justru dari kekalahan seperti itulah sebuah karakter ditempa. Di sisi lain, Inter Milan menunjukkan bahwa status bukan segalanya. Dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang matang, mereka mampu mengalahkan lawan yang dianggap tak tersentuh. Namun sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Di Stadion San Siro, Barcelona harus mengubur jauh mimpi mereka untuk menjadi treble winner musim ini. Setelah bermain imbang 3-3 di leg pertama, pertandingan leg kedua yang penuh tekanan ini seolah menjadi momen penentu. Dan Barcelona harus menerima kenyataan pahit, kekalahan 4-3 yang tidak bisa dihindari. Meskipun Barcelona selalu dikenal dengan mentalitas juara yang tinggi, di laga ini mereka harus menghadapi Inter Milan yang lebih dari sekedar tim yang hanya berusaha bertahan. Tanpa dua bek sayap andalan mereka, Konde dan Balde, Barcelona terlihat kehilangan keseimbangan dan kerjasama di lini belakang. Memang, absennya keduanya memberikan pengaruh yang signifikan. Namun pada akhirnya, semua itu kembali ke bagaimana tim menghadapinya, dan Inter Milan pun hadir dengan harga diri yang tinggi. Inter Milan, meskipun sering dianggap parkir bus, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar bertahan, melainkan cara cerdik untuk menghadapi Barcelona. Di atas kertas, Barcelona bermain dengan sangat baik, menguasai bola hampir sepanjang pertandingan. Mereka menekan, menyerang, tapi Inter tahu bagaimana cara mengurangi dampak serangan tersebut. Dengan strategi bertahan yang rapat, mereka membuat Barcelona bermain kebingungan, karena semua pemain membatasi ruang gerak Barcelona. Ada yang bilang Inter hanya bertahan, tapi bagi banyak orang, strategi ini justru yang jadi kunci mereka dalam menaklukkan Barcelona musim ini. Pergantian pemain yang tepat dari Simeone Inzaghi menambah dinamika permainan. Di saat-saat kritis, pergantian pemain itu yang akhirnya mengubah segalanya. Inter Milan berhasil memanfaatkan peluang kecil dan memaksakan Barcelona untuk mengubur harapan mereka. Barcelona memang punya mental juara, tapi Inter punya harga diri yang jauh lebih besar. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa tak hanya melalui permainan indah, tetapi juga dengan cerdik mengatur taktik dan mengambil kesempatan yang ada. Di akhir laga, meski Barcelona sempat unggul 3-2, mereka harus menerima kenyataan bahwa Inter Milan lah yang keluar sebagai pemenang. Menang atas Barcelona memang jadi kenikmatan tersendiri bagi Inter Milan, sekaligus menjadi bekal berharga untuk melaju ke final. Kenapa bisa dibilang kenikmatan? Karena Barcelona yang sedang dalam performa terbaiknya tampil mengesankan di tangan pelatih Hansi Flick. Dengan permainan menyerang yang solid dan pressing tinggi, Barcelona jelas jadi tim yang sangat menantang. Namun, Inter mampu menahan gempuran mereka dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Itu bukan sekadar kemenangan biasa, itu adalah bukti ketangguhan tim yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mentalitas juara yang besar. Gol terakhir dari David Pratesi benar-benar menjadi momen penentu yang membuat Barcelona harus mengubur mimpinya di babak extra time. Gol itu bukan hanya soal angka di papan skor, tapi juga soal euforia yang sangat mengesankan. Saat Pratesi mencetak gol kemenangan, dia merayakan dengan penuh semangat hingga kehilangan kendali, bahkan sampai hampir blackout. Dalam euforia tersebut, Pratesi sempat tak bisa melanjutkan permainan karena pusing. Setelah pertandingan, dia mengungkapkan kepada Sky Sport Italia,
Saya beruntung bisa menyelesaikan pertandingan karena terlalu bersemangat merayakan gol sampai kepala saya pusing dan hampir blackout. Momen itu menjadi simbol betapa nikmatnya kemenangan bagi Inter Milan musim ini. Kenapa? Karena Barcelona sekarang bisa dibilang berada di posisi yang hampir mirip dengan masa-masa terbaik mereka di tahun 2015-2016. Dengan pelatih Hansi Flick, mereka baru merasakan kekalahan kedua di tahun 2025. Sebuah bukti bahwa meski mereka kalah, tim ini tetap terlihat sangat kuat dengan hanya 2 kekalahan sejauh ini. Bagi Inter Milan, ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini adalah pencapaian yang membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan tim yang sangat kuat di level Eropa. Kemenangan atas Barcelona jadi langkah besar mereka menuju final, yang memberi mereka rasa percaya diri dan momentum besar untuk melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Kekalahan dari Inter Milan mungkin jadi pelajaran berharga bagi Barcelona, bahwa dalam perjalanan sepak bola, tidak selamanya kita berada di jalur kemenangan. Ditambah lagi, tim ini dihuni oleh mayoritas pemain muda yang tentu saja masih dalam proses belajar dan berkembang. Kekalahan di semifinal ini jelas membuat banyak pihak kecewa, terutama karena harapan besar yang disematkan kepada Barcelona. Mereka bermain dengan gaya yang menarik dan penuh semangat, yang tentu saja berhasil mencuri perhatian publik. Salah satu bintang muda yang paling mencuri perhatian adalah Lamine Yamal. Pemain muda yang luar biasa ini begitu merebutkan pertahanan Inter Milan, membuat para bek lawan bekerja keras untuk menghadapinya. Tidak bisa dibayangkan betapa panjang dan melelahkannya malam itu bagi para bek Inter Milan yang harus berhadapan dengan Yamal yang begitu lincah dan kreatif. Namun, meskipun Yamal dan timnya memberikan segala yang mereka miliki, hasil akhir tetaplah tidak bisa diganggu-gugat. Inter Milan keluar sebagai pemenang, mengakhiri mimpi Barcelona untuk melaju ke final. Kekalahan ini tentu saja bukan akhir dari segalanya bagi Barcelona. Ini adalah proses yang harus mereka lewati, dan dengan komposisi pemain muda yang mereka miliki, masa depan Barcelona tetap cerah. Meski malam itu bukan milik mereka, pengalaman ini bisa jadi pemicu untuk Barcelona kembali bangkit dan belajar dari setiap kekalahan. Dan pada akhirnya, dalam hidup, seperti halnya di lapangan sepak bola, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dipahami. Kita berlatih, bekerja keras, punya niat baik, dan sudah memberikan segalanya. Tapi tetap saja, hasil akhir tak selalu sesuai harapan. Ada kalanya kita mendominasi permainan, mengendalikan semua aspek, tapi tetap kalah karena satu momen kecil yang tak bisa kita kendalikan. Dan ketika itu terjadi, rasanya seperti semua usaha kita sia-sia. Namun hidup tidak pernah mengukur seseorang dari berapa kali ia menang, tapi dari beberapa kali ia bangkit setelah jatuh. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari proses yang lebih besar. Proses untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk memperkuat diri. Karena yang paling menentukan bukan kemenangan sesaat, tapi keteguhan hati untuk terus berjalan ketika segalanya terasa berat. Mereka yang mampu menelan kekecewaan, berdiri kembali, dan tetap melangkah ke depan, merekalah yang akan sampai lebih jauh. Dalam dunia sepak bola dan dalam hidup, tidak semua orang bisa jadi juara hari ini, tapi setiap hari selalu memberi kesempatan untuk jadi lebih kuat dari kemarin. Dan selama kita terus berusaha, menyerah bukanlah pilihan. Jadi, kalau hari ini kamu kalah, kecewa, atau merasa semua sia-sia, ingatlah satu hal, ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari cerita panjang yang belum selesai ditulis.